Halo, selamat datang pada materi pembelajaran bangun ruang. Kali ini kita akan belajar tentang 1. Sifat-sifat bangun ruang. 2. Berbagai cara mengamati bangun ruang. 3. Pengukuran bangun ruang. Berbagai bangun ruang diantaranya, gambar A adalah bangun prisma segitiga, gambar B adalah bangun lima segitiga, gambar C adalah bangun tabung, gambar D adalah bangun kerucut, gambar E adalah bangun prisma segi 4, gambar F adalah bangun 5 segi 4. Bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja disebut polihedron. Penamaan polihedron sesuai dengan banyaknya permukaan. Sebagai contoh, tetrahedron terdiri atas 4 permukaan, pentahedron terdiri atas 5 permukaan, dan heksahedron terdiri atas 6 permukaan, dan seterusnya, polihedron yang memiliki permukaan poligonal beraturan, sama dan sebangun. Dan setiap titik puncak menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyaknya disebut polihedron beraturan. Hanya ada 5 jenis polihedron beraturan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. 1. Kedudukan garis dan bidang pada ruang. Menentukan bidang, jika titik A dan B pada bidang P, maka garis up berada di P. Terdapat satu bidang yang memuat garis up dan satu titik C di luar garis. Namun, banyak bidang tak terhingga yang memuat garis up. Dengan kata lain, hanya ada satu bidang yang memuat 3 titik yang tidak segaris. 2 garis, terdapat 3 macam kedudukan antara 2 garis, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Garis dan bidang, jika garis L dan bidang P tidak berpotongan, maka mereka dikatakan sejajar dan ditulis L garis miring P. Ada 3 macam kedudukan antara sebuah garis dan sebuah bidang sebagai berikut. 2 bidang, ketika 2 bidang P dan Q tidak berpotongan, kita katakan bahwa bidang P dan Q sejajar, dan ditulis P garis miring Q. Ada 2 macam kedudukan 2 bidang pada ruang, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jika 2 bidang P dan Q berpotongan, garis yang terbentuk disebut garis potong jarak pada ruang, garis A tegak lurus pada bidang P. Panjang garis A lebih pendek dari panjang setiap segmen garis yang menghubungkan A ke semarang titik pada P. Panjang garis A merupakan jarak antara A dan bidang P. Subbab 2. Berbagai cara mengamati bangun ruang. Bangun ruang dibentuk dengan menggerakkan bidang. 1. Benda putar. Bangun ruang yang diperoleh dengan memutar bangun datar sekali putaran terhadap garis sumbu L pada bidang yang sama disebut benda putar. Kerucut dapat dipandang sebagai benda ruang yang diperoleh dengan memutar segitiga siku-siku. Sementara itu, tabung dapat dibentuk dengan memutar persegi panjang. Segmen up yang membentuk permukaan kerucut atau tabung disebut generator atau pembangkit kerucut atau tabung. Proyeksi bangun ruang. Dalam menyajikan bangun ruang pada bidang, selain menggunakan sketsa dan jejaring, seringkali dapat dipotong-potong menjadi bidang-bidang jika dilihat dari atas dan depan. Gambar tersebut dinamakan proyeksi. Gambar dilihat dari depan disebut tampak depan. Gambar dilihat dari atas disebut tampak atas. Jaring-jaring bangun ruang, jaring-jaring limas dan kerucut. Jika kita memotong sepanjang garis pelukis, kemudian dibuka, maka permukaan miring kerucut disebut sektor, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. 3. Pengukuran bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang. 1. Luas permukaan prisma dan tabung. Luas seluruh permukaan bangun ruang disebut luas permukaan. Luas dari alas bangun ruang disebut luas alas dan luas seluruh permukaan selimut disebut luas selimut. Menghitung luas permukaan tabung dan prisma adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tutup ditambah luas selimut. Jadi luas permukaan prisma dan tabung masing-masing sebagai berikut. Gambar di atas ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Berdasarkan jaring-jaring tersebut, hitunglah luas permukaan seluruhnya. Penyelesaian. A. Hitung luas segitiga sebagai luas alas diketahui. Alas atau A sama dengan 3 tinggi atau T sama dengan 4 luas segitiga sama dengan setengah A kali T sama dengan setengah kali 3 kali 4 sama dengan 6 cm persegi. Pada
B. Hitung luas persegi panjang sebagai luas selitmut. Diketahui panjang P sama dengan 3,4 dan 4. Lebar L sama dengan 6. Luas persegi panjang sama dengan P kali L. Sama dengan 3 tambah 5 tambah 4 kali 6. Sama dengan 12 kali 6. Sama dengan 72 cm persegi. C. Hitung luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 kali La ditambah LS. Sama dengan 2 kali 6 ditambah 72. Sama dengan 12 ditambah 72. Sama dengan 84 cm kubik. Pada tabung berikut ini, hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas permukaannya. Nilai pendekatan untuk pi adalah 3,14. Penyelesaian. A. Cari tahu terlebih dahulu panjang selimutnya atau panjang dari persegi panjang, dan untuk panjangnya sama dengan keliling lingkaran alas. Rumus keliling lingkaran sama dengan 2 pi kali R. Diketahui, jari-jari R sama dengan 3 sama dengan 2 kali 3,14 kali 3 sama dengan 18,84 cm. B. Hitung luas lingkaran sebagai luas alas. Luas alas sama dengan pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 kali 3 kali 3 hasilnya 28,26 cm persegi. C. Hitung luas persegi panjang sebagai luas selimut. Luas persegi panjang sama dengan P kali L sama dengan 18,84 kali 7 hasilnya 131,88 cm persegi. C. Hitung luas permukaan sama dengan 2 kali La, LS sama dengan 2 kali 28,26 tambah 131,88 sama dengan 56,52 tambah 131,88 hasilnya 188,4 cm persegi. 3. Luas permukaan limas. Hitunglah luas permukaan limas persegi yang ditunjukkan di samping kanan ini. Caranya adalah hitung luas alas dan luas selimut, kemudian jumlahkan. Penyelesaian. A. Hitung luas alas. Bentuk alas adalah persegi dengan panjang rusuk 6 cm. 6 kali 6 sama dengan 36 jadi, luas alas adalah 36 cm persegi. B. Hitung luas selimut. Permukaan miring berupa segitiga sama kaki dengan alas 6 cm dan tinggi 4 cm, sehingga luas selimut adalah setengah kali 6 kali 4 kali 4 sama dengan 48, luas selimut segitiga setengah kali A kali T, yang seharusnya setengah kali 6 kali 4 saja. Kenapa ada tambahan dikalikan 4? Karena permukaan miringnya ada 4. Sehingga luas selimut adalah 48 cm persegi. C. Hitung luas permukaan. Luas permukaan sama dengan La ditambah LS sama dengan 36 ditambah 48 sama dengan 84 cm persegi. 4. Luas permukaan kerucut. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, yang perlu kita ketahui adalah panjang jari-jari lingkaran untuk menghitung luas alas, serta panjang jari-jari dan besar sudut dalam juring lingkaran untuk menghitung luas selimut. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, yang perlu kita ketahui adalah panjang jari-jari lingkaran untuk menghitung luas alas, serta panjang jari-jari dan besar sudut dalam juring lingkaran untuk menghitung luas selimut, berdasarkan contoh di atas. Kita dapat menyimpulkan berikut ini. Pada lingkaran, panjang busur juring berbanding lurus dengan ukuran sudut dalam. Luas juring berbanding lurus dengan ukuran sudut dalam. Penting untuk diingat. Panjang busur dan luas juring diberikan juring dengan jari-jari RCM dan sudut dalam A. Panjang tali busur adalah LCM dan luas juring adalah LJCM persegi. L sama dengan 2 pi R kali A per 360, LJ sama dengan pi R kuadrat kali A per 360. Volume bangun ruang. 1. Rumus volume prisma. V sama dengan luas alas kali tinggi, luas alas prisma,
tergantung dari bentuk alasnya. 2. Rumus volume tabung, V sama dengan pi R kuadrat kali T, di mana V sama dengan volume tabung, pi sama dengan konstanta pi, 3,14 atau 22/7, R sama dengan jari-jari alas tabung sama dengan tinggi tabung. 3. Rumus volume kerucut, V sama dengan sepertiga PR kali T, di mana V sama dengan volume kerucut, pi sama dengan konstanta pi, 3,14 atau 22/7, R sama dengan jari-jari kerucut, T sama dengan tinggi kerucut. 4. Rumus volume limas, V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, luas alas limas, tergantung dari bentuk alasnya. Luas permukaan bola berjari-jari R adalah LCM persegi, dengan rumus L sama dengan 4 pi R kuadrat. Volume bola berjari-jari R adalah V cm kubik, dengan rumus V sama dengan 3/4 pi R pangkat 3. Terima kasih sudah menyimak dan belajar materi bangun ruang. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.